American English in, just a few days after these guys had arrived in America. So that's how long it takes for a new variety of English to grow. Bahasa Inggris Amerika dalam beberapa hari setelah orang-orang ini tiba di Amerika. Jadi, itulah lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan variasi bahasa Inggris baru. And as you look around the modern English world, and you see English developing in places like, well, you know everywhere now, everywhere. All countries in the world have English either as a first language or a second language or a privileged foreign language. Dan saat Anda melihat dunia bahasa Inggris modern, dan Anda melihat bahasa Inggris berkembang di mana-mana. Sekarang, dimanapun semua negara di dunia menggunakan bahasa Inggris, baik sebagai bahasa pertama, atau bahasa kedua, atau bahasa asing istimewa. And it doesn't take long for these countries to take the English that, wherever it's come from, Britain perhaps, or from America, or from Australia, and then start to adapt it to make it their own. Dan tidak butuh waktu lama bagi negara-negara tersebut untuk mengambil bahasa Inggris, yang asalnya dari Inggris mungkin, atau dari Amerika, Australia, lalu mulai mengadaptasikannya untuk menjadikan milik mereka. And how do you see this adaptation taking place? Chiefly in the vocabulary. So it doesn't take long. If you take a dictionary like the Dictionary of South African English, for instance, there are 10,000 words in that dictionary that are only used in South Africa. Dan bagaimana Anda melihat adaptasi ini terjadi, terutama pada kosakata, sehingga tidak memakan waktu lama jika Anda mengambil kamus. Seperti Kamus Bahasa Inggris Afrika Selatan. Misalnya, ada 10.000 kata dalam kamus itu, yang hanya digunakan di bahasa Afrika Selatan. You see? Or perhaps just around South Africa, like Zimbabwe and so on. So if you read South African English, every now and then you come across a word and you've no idea what it means because you don't know the cultural background. Anda melihat di sekitar Afrika Selatan seperti Zimbabwe dan sebagainya. Jadi, jika Anda sesekali membaca bahasa Inggris Afrika Selatan, Anda menemukan sebuah kata yang tidak tahu apa artinya, karena Anda tidak tahu latar belakang budayanya. I told a story in the lecture of my first visit to South Africa. Driving along the road, British Council driver there, and I see a sign ahead, and it says, "Robot ahead." Saya menceritakan sebuah kisah dalam kuliah kunjungan pertama saya ke Afrika Selatan, mengemudi sepanjang jalan. Pengemudi Dewan Inggris di sana dan saya melihat tanda dan tertulis robot di depan. And I go, "What?" And I turn to the driver. I say, "Robot ahead?" And he turns to me and says in a lovely South African accent, "Of course it's a robot." And I say, "What's a robot?" He says, "You don't know what a robot is?" I say, "No, I don't know what a robot is. Have they landed or something?" No. A robot is, anybody know? Dan saya pergi menoleh ke pengemudi. Saya bilang robot di depan dan dia menoleh ke arah saya dan berkata dengan aksen Afrika Selatan. Tentu saja itu robot. Dan saya bilang, robot apa itu? Dia bilang, kamu tidak tahu apa itu robot? Saya bilang, tidak, saya tidak tahu apa itu robot. Apakah mereka sudah mendarat atau sesuatu? Tidak, robot ada yang tahu? A robot is a traffic light in South African English. That's all. And so when you're in South Africa, you will hear people saying sentences like, "Turn left at the robot." Robot adalah lampu lalu lintas dalam bahasa Inggris Afrika Selatan. Jadi, ketika Anda berada di Afrika Selatan, Anda akan mendengar orang mengucapkan kalimat seperti belok kiri di robot. Or the robot is broken. Or you'll find the shop 3 robots ahead. And now you know, you can interpret it. But the first time you hear it, you go, "What?" Like that. Atau robotnya rusak. Atau Anda akan menemukan toko 3 robot di depan dan sekarang Anda tahu Anda bisa menafsirkannya. Tetapi pertama kali Anda mendengarnya, Anda akan berkata seperti itu. Now, think, 10,000 words like that in South African English. Not all from British English, of course. Robot comes from British English. Well, Czech originally, of course. Sekarang pikirkan 10.000 kata seperti itu dalam bahasa Inggris Afrika Selatan.
Tidak semua dari bahasa Inggris British. Tentu saja robot berasal dari bahasa Inggris. There are words from Afrikaans and words from Zulu, words from Xhosa and all the other languages of South Africa. Tetapi ada kata-kata dari bahasa Afrika, dan kata-kata dari Zulu, kata-kata dari Xhosa, dan semua bahasa lain di Afrika Selatan. So what happens when English goes to a new part of the world is in come the loan words, the borrowed words from the other languages around that make that English difficult for a foreigner to understand. Now, I am the foreigner here. Jadi, apa yang terjadi ketika bahasa Inggris pergi ke belahan dunia yang baru adalah pendapatan kata-kata pinjaman dari bahasa-bahasa lain di sekitarnya, yang membuat bahasa Inggris itu sulit dipahami oleh orang asing. Sekarang, sayalah orang asing di sini. Not just you see. There's no difference between me and you in this respect. If you go to South Africa, you don't understand some of the language, you think, oh, I'm a foreigner, I'm not a native speaker of English. Don't think like that. Bukan hanya Anda. Anda lihat tidak ada perbedaan antara saya dan Anda dalam hal ini. Jika Anda pergi ke Afrika Selatan, Anda tidak mengerti beberapa bahasa. Anda pikir, oh, saya orang asing, saya bukan penutur asli bahasa Inggris. Dan jangan berpikir seperti itu. I go to South Africa. I don't understand the language, and I'm a native speaker of English. Saya pergi ke Afrika Selatan. Saya tidak mengerti bahasanya. Dan saya seorang penutur asli bahasa Inggris. You don't even know